Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Zuhri dengan NIM 0520202724 dari Prodi Sistem Informasi dari UT Daerah UPPJJ Bandar Lampung. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya terdapat soal untuk menjelaskan tentang soal ini dengan menggunakan pseudocode dan juga flowchart. Nah, sebelumnya kita perlu pahami dulu apa itu pseudocode. Pseudocode sebenarnya kalau secara bahasa berarti kode semu, yang mana pseudocode ini biasa digunakan para ahli programming untuk membuat kode-kode dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, yang mana nanti akan diaplikasikan atau diubah dalam bentuk codingan. Lalu yang kedua ada flowchart. Flowchart ini adalah sebuah diagram yang mana nantinya menunjukkan aliran ataupun algoritma dari langsung saja. Ini di sini ada soal yang mana kita akan menghitung gaji karyawan dalam suatu perusahaan dengan ketentuan gaji pokok golongan A, B, dan C, yang mana A di sini 5 juta, B 6 juta setengah, C 9 juta setengah. Lalu ketentuan untuk gaji lemburnya, 1 jam lembur ini 30% dari gaji pokok, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan 5 jam ke atas itu 38% dari gaji pokok. Untuk yang pertama di sini saya sudah membuat flowchart. Nah, dari soal tadi ini ketika dibuat ataupun ditranslate dalam bentuk flowchart akan terbentuk seperti ini. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan khusus dalam flowchart, seperti misalnya ketika akan memulai kita menggunakan bentuk oval dan juga mengakhiri suatu aliran proses algoritma. Lalu input golongan dan jam lembur ini ketika input ataupun output dalam flowchart ini menggunakan jajar genjang, bentuk jajar genjang. Lalu selanjutnya ini ada bentuk belah ketupat ataupun diamond. Di sini untuk golongan ini artinya kalau bentuknya diamond seperti ini akan bercabang nantinya. Jadi aliran proses tersebut ini mempunyai pilihan. Nah, lalu selanjutnya gaji pokok yang dari golongan A, B, dan C. Nah, ini berbentuk persegi panjang, artinya aliran proses yang biasa. Lalu untuk jam lembur ini menggunakan belah ketupat ataupun diamond. Nah, di sini persen lembur dari 30, 32, 34, 36, dan 38%. Untuk proses selanjutnya ini penentuan gaji lembur, persenan lembur dikali dengan gaji pokok. Total gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Nah, proses selanjutnya menggunakan bentuk jajar genjang yang telah saya jelaskan tadi untuk input dan output. Lalu yang terakhir penutup atau end di sini menggunakan bentuk oval. Nah, ini tadi tentang flowchart. Lalu selanjutnya di sini saya membuat pseudocode dari soal tersebut. Nah, ini berbentuk seperti ini. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan secara baku untuk penulisan pseudocode, namun ada batasan-batasan yang dapat diterima secara umum. Ini biasanya
bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kalau ini saya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi supaya mudah untuk menuliskannya dalam bentuk codingan, kita membuat pseudocode terlebih dahulu untuk memastikan prosesnya benar. Ini ada char golongan, integer, jam lembur. Ini bentuknya berarti integer. Terus double, gaji pokok, persen lembur, gaji lembur. Untuk proses penginputan, nah ini sampai dengan ke bawah. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ini saya sudah aplikasikan, saya sudah buatkan pseudocode tersebut ditranslate ke dalam bentuk codingan bahasa Java. Nah ini. Nah untuk kita uji coba, mari kita run. Nah untuk ini kita misalkan golongan yang B. Untuk gaji pokoknya, jam lemburnya misal 3 jam. Kita enter. Nah ini untuk gaji pokok untuk golongan yang B yaitu 6,5 juta, 6.500.000, dan gaji lemburnya 3 jam ini menjadi 2.210.000, dan total gaji 8.710.000. Oke, sekian video penjelasan kali ini tentang pseudocode dan juga flowchart. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.